suami juga nggak semena-mena sama kita. Iya, Engkom. Kalau kita nggak kerja, kita di rumah aja, suami punya uang sedikit aja, pasti cari kesalahan kita. Ujung-ujungnya teh nikah lagi. Kita ditinggalin, kayak saya. Ya udah yuk, Cek. Saya buru-buru mau ke warung. Ah, kita itu bukan orang yang kelebihan uang. Siti harus kerja keras untuk setiap real yang kita kumpulin. Dan Siti pergi jauh-jauh ke luar negeri bukan untuk mencukupi kebutuhan orang, untuk mencukupi kebutuhan kita. Iya, Pak. Saya sudah pikirkan. Tapi, Pak, saya itu sudah lama bekerja sama Pak Mustaqim. Dan Pak Mustaqim itu banyak sekali membantu saya. Iya Bu Yoyo, saya tahu. Pak Mustaqim itu memang orang baik. Iya, Pak. Beliau itu sangat baik. Beliau sangat membantu saya. Waktu saya butuh ini, butuh itu, beliau juga yang membantu saya. Waktu saya pulang dari Jeddah, Pak. Di sini saya nggak tahu mesti ngapain. Mau balik ke Jeddah, saya takut. Di sini nggak punya pekerjaan lain. Akhirnya Pak Mustaqim yang mengajarkan saya untuk bisa jadi agent. Alhamdulillah, Pak. Saya bisa dan saya berhasil. Iya Bu Yoyo. Bu Yoyo bukan hanya bisa, tapi Bu Yoyo itu hebat. Terima kasih, Pak. Waktu saya nggak punya uang, juga Pak Mustaqim yang selalu telepon saya. Bahkan, Pak, waktu saya sakit pun, Pak Mustaqim yang nganter saya ke dokter. Kok rasanya tuh saya seperti orang yang nggak tahu terima kasih kalau saya sampai ninggalin beliau begitu, Pak. Pak Mustaqim juga pernah bilang sama saya, dalam bekerja itu bukan cuma sekedar kerja, tapi harus jujur. Kalau nggak karena kata-kata Pak Mustaqim itu, mungkin saya udah di penjara sekarang, Pak. Karena dulu saya pernah tergiur buat ngalsuin dokumen keberangkatan orang. Aduh, Pak. Saya tuh minta maaf. Sepertinya saya nggak bisa bergabung sama Bapak. Baiklah Bu Yoyo. Kalau itu memang sudah keputusan Bu Yoyo. Kalau begitu saya permisi dulu Bu Yoyo. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Kos. Waalaikumsalam, Kang Akung. Jadi begini, Kos. Jadi begini, Kos. Masalah utang ya, Kang. Iya, Kos. Iya, Kang. Motornya udah saya iklanin. Saya minta waktu 1-2 hari lagi. Alhamdulillah. Makasih ya, Kos. Saya, Kang, yang harusnya terima kasih karena Kang aku udah bantuin. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya, Kang aku. Saya minta maaf ya, Kos. Saya yang minta maaf sama Kang aku. Bayarnya telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Akhirnya harus dijual juga. Cek Yoyo, Eh, Entin? Cek, ini Cek.
Udah komplit semua. KTP, akte kelahiran, sama surat cerai. Udah? Oh ya udah, insya Allah Cece urus. Tapi sesuai yang Cece bilang kemarin ya, Cece nggak janji kamu bakal berangkat cepet. Nggak apa-apa, Cek. Setidaknya teh saya punya harapan. Ya, insya Allah mudah-mudahan dapat diterima ya. Amin, Cek. Yoyo, Mas Hakim, mau kemana Bu? saya baru mau ke kantor Bapak. Oh ya udah kalau gitu bareng sama saya, ayo. Iya Pak ya. Tim, saya pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan banget Bang. Iya Bu Yoyo. Cek, jangan lupa. Iya, iya. Kamu teh jadi ke Sumatera. Jadi minggu-minggu ini tunggu kabar dari Kang Asep. Motor kamu teh titipin atuh ke saya, biar saya ojekin. Ribet, Kos. Saya kirim setorannya setiap bulan. Sudah ada yang nawar, Kos. Mungkin besok pembelinya datang. Belum tentu juga saya teh balik sini lagi. Ambil motor baru aja. 3 juta mah motor kamu masih laku. Buat bayar utang sama Kang Akung. Sisanya buat DP. Bayar cicilan rumah aja saya pusing, San. Coba minta tolong sama Pak Kemet. Jangan minta tolong, tapi minta pendapat. Semua yang mengerjakan si Esi. Saya seperti sudah tidak ada gunanya lagi. Dulu kan kamu juga begitu, Kum. Tapi kamu gak ada masalah. Sebenarnya dari dulu, Doi. Makanya saya belajar masak. Kalau saya masak kan masih ada yang bisa saya kerjakan. Oh. Kamu begitu juga nggak kalau si Atem pulang? Saya emang gak masalah, Kum. Ada apa-apa. Kalau saya disuruh masak ya saya masak. Kalau dilarang masak ya saya gak masak. Enak menjadi kamu. Kum, kamu ngeledek saya ya? Enak ya kalau kita bisa kerja di luar negeri. Punya uang sendiri, bisa beli apa yang kita mau, dihargain di rumah. Udah gitu teh, suami juga nggak semena-mena sama kita. Iya, Cek Engkom. Kalau kita nggak kerja, kita di rumah aja. Suami punya uang sedikit aja. Pasti cari kesalahan kita. Ujung-ujungnya teh nikah lagi. Kita ditinggalin kayak saya. Ya udah yuk, Cek. Saya buru-buru mau ke warung. Microwave teh apa, Bu? Alat masak juga, kayak oven. Biasanya mah buat ngangetin makanan, tapi rasanya nggak akan berubah. Kalau di Riyadh, setiap rumah pasti punya. Dilihat tuh, Bu. Ya. Listriknya teh nggak kuat, gelis. Bapak teh kemana nggak kelihatan? Biasa, palingan di warung. Kemana lagi? Ya udah panggil tuh. Kita mau sarapan. Iya. Kum, Bener, Doi. Saya mau bisa seperti kamu, lempeng. Cie, yang istrinya baru pulang. Mukanya pres bener. Hati-hati, jangan kebanyakan keramas, ntar rambut botak. Ceng, kamu jangan ngeledek. Si Akum lagi sedih. Kenapa? Dia nggak boleh masak-masak lagi sama istrinya. Nggak boleh bebenah. Serius? Oh,
Padahal enak kalau jadi si Akum. Kum, tuh. Si Doi tuh adopsi aja jadi anak. Aduh. Kamu mau, Kum? Mau apa? Adopsi saya. Mau, Kum. Kum, Kum. Tapi kalau saya, Kum ya, kalau aja si Em pulang, saya pasti senang banget, Kum. Saya pasti bisa makan enak. Si Em itu jago masaknya, Kum. Semur jengkol, enak banget. Jengkol gulai, aduh enak banget. Apalagi jengkol yang direndang, Kum. Aduh, enak, mantep. Saya juga bisa. Asal saya diberi kesempatan. Jangan dibelenggu tangan saya.